Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penawaran kerjasama dari perusahaan kami yang bernama Cakung Bijar Corporation. Di sini ada yang beranggota. Yang pertama ada Cecep M. Jakaria, yang kedua ada saya sendiri, Rayhan Irawan, dan yang ketiga ada Insan Kamil Nur Hikmat, dan yang keempat ada Raja Darmawan. Di sini ada pendahuluan, yaitu yang pertama kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya penggunaan internet semakin meningkat secara signifikan. Perkembangan teknologi internet ini telah membawa banyak dampak positif dan negatif. Cybercrime atau kejahatan dunia tidak hanya menyasar ke individu, namun serangan juga dapat menyerang dan mencuri data perusahaan dan pemerintah. Untuk mencegah hal ini, diperlukan keamanan atau perlindungan informasi. Lalu ada keamanan cyber. Sangat penting karena biaya penerapan kejahatan cyber sangat tinggi. Misalnya, APT, Advanced Persistent Threat, menggunakan teknik peretasan terus-menerus untuk mengakses sistem komputer dan dapat bertahan di dalam beberapa bulan sebelumnya. Lalu di sini ada maksud dan tujuannya tersebut. Maksud tujuan dibuatnya proposal ini antara lain untuk menawarkan kontrak kerjasama atau penawaran jasa dalam meningkatkan kualitas keamanan cyber pada perusahaan cheater. Lalu di sini ada profil perusahaan cheater akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Insan Kamil Nur Hikmat. Oke, yaitu yang sekarang profil perusahaan cheater. Perusahaan cheater merupakan perusahaan platform media sosial yang diluncurkan pada bulan September 2017 di Inggris. Rata-rata pengguna dari platform ini berusia 13 sampai 21 tahun, di mana di dalam platform ini pengguna bisa melakukan banyak hal seperti berbagi foto dan memposting pembaruan status, mengirim pesan melalui obrolan pribadi, dan memainkan game dengan pengguna lain, serta melakukan pembelian dalam aplikasi atau in-app pure cash. Kantor pusat mereka berada di Birmingham, dan mereka mempekerjakan 30 orang. Semua anggota staf memiliki iPhone dan laptop perusahaan. Semua staf telah menerima email yang melaksanakan cara-cara yang harus dilakukan untuk keamanan dunia maya. Tetapi ini tidak dibaca oleh semua orang dan staf belum melakukan pelatihan wajib apapun mengenai hal ini. Next. Yang selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi perusahaan cheater. Kasus atau masalah perusahaan cheater berawal dari anggota staf yang meninggalkan laptop mereka di kereta saat dalam perjalanan pulang. Laptop itu diambil oleh seseorang dan mereka dapat memperoleh akses ke dalam laptop tersebut dalam jaringan internal cheater. Untungnya, anggota staf yang memiliki laptop tersebut melaporkan kehilangannya dan isi laptop tersebut dihapus dari jarak jauh secara remote. Akan tetapi, cheater tidak dapat memastikan apakah ada data sudah diakses oleh pencuri sebelum laptop dihapus dari jarak jauh. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, oleh Cecep M. Zakaria. Kemudian di sini ada beberapa resiko dunia maya yang dapat menjadi cerminan untuk perusahaan cheater. Salah satunya ada data diddling. Data diddling ini merupakan salah satu kejahatan di dunia maya yang dimana tindakannya itu memiringkan entry data atau mengubah data di dalam sistem pengguna. Kemudian ada peretasan. Peretasan ini biasanya penyusup dapat mengakses ke dalam sistem komputer tanpa izin. Peretas melakukan ini karena sejumlah alasan, entah itu untuk keserakahan, ketenaran, atau kekuasaan. Kemudian ada identity theft atau pencurian identitas. Salah satu kejahatan dunia maya yang paling umum. Alasan utama pencurian identitas terjadi adalah dengan pandangan menciptakan penipuan untuk keuntungan finansial. Kemudian ada ransomware. Ransomware ini dapat memasuki ke dalam jaringan komputer dan mengenkripsi file.
Artinya tidak memiliki akses apapun ke sana. Penyerang akan mengirim pemberitahuan yang menuntut sejumlah besar uang agar Anda mendapatkan kembali data. Kemudian ada phishing. Phishing ini upaya penipu untuk menipu agar memberikan informasi pribadi seperti nomor rekening bank, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Fokus utama yang harus diprioritaskan perusahaan Cetter yaitu tentang serangan keamanan sistem adalah peretasan. Alasannya dilihat dari kasus yang dialami oleh perusahaan Cetter, salah satu stafnya meninggalkan laptop pada saat di kereta api dan dicuri. Oleh karena itu, peretas mempunyai akses ke jaringan internal perusahaan menggunakan laptop staf yang hilang untuk mencuri data dan data penting pengguna, pegawai bahkan perusahaan lain. Selain itu, juga peretas kemungkinan besar dapat mengirimkan virus ke dalam jaringan internal tersebut untuk merusak sistem keamanan pada perusahaan Cetter. Next. Kemudian aset utama yang dimiliki oleh perusahaan Cetter yaitu ada aset informasi dan fisik. Untuk aset informasi yaitu ada data bank pengguna. Potensi ancamannya yaitu apabila peretas berhasil mendapatkan data bank pengguna, kemungkinan besar peretas akan menguras saldo pengguna dan akan disalahgunakan untuk pemalsuan data ketika mereka mendaftar dan kemudian membayar. Kemudian ada data akun pengguna. Potensi ancamannya yaitu ketika peretas berhasil mendapatkan informasi data akun pengguna, maka data yang akan didapatkan oleh peretas yaitu seperti ID pengguna, nama, alamat, nomor HP, dan NIK, serta dokumen penting lainnya, sehingga kemungkinan besar akan dimanfaatkan untuk diperjualbelikan ke forum-forum gelap atau disalahgunakan oleh peretas. Kemudian ada file data. Potensi ancamannya yaitu kemungkinan besar peretas akan melakukan serangan terhadap file data penting perusahaan seperti data karyawan dan data perusahaan itu sendiri yang nantinya akan menyebabkan kebocoran data. Untuk aset fisik yaitu ada ID card staff. Jika salah satu staf perusahaan kehilangan ID card dan ditemukan oleh orang lain, maka kemungkinan besar orang tersebut dapat mudah masuk ke dalam perusahaan Cetter. Kemudian ada iPhone. Peretas dapat mengetahui data-data penting yang berada di dalam iPhone tersebut untuk mengancam perusahaan Cetter. Kemudian ada laptop perusahaan. Potensi ancamannya, peretas dapat masuk ke jaringan internal perusahaan dan mengirimkan sebuah file yang berisi virus untuk mencuri data penting perusahaan. Dan yang terakhir ada dokumen fisik perusahaan. Potensi ancamannya yaitu peretas dapat membocorkan informasi yang terkandung di dalam dokumen fisik perusahaan tersebut. Dapat disalahgunakan sehingga dapat mengancam perusahaan Cetter tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Raja Darmawan. Selanjutnya ada dua area utama peningkatan sistem keamanan perusahaan Cetter. Dua area utama yang perlu ditingkatkan pada sistem keamanan perusahaan Cetter adalah security dan database. Perlindungan sistem keamanan sangat penting untuk mencegah dari ancaman baik itu sengaja maupun tidak sengaja yang bersifat merugikan dan mempengaruhi sistem. Sistem keamanan ini mencakup keamanan server, koneksi database, dan kontrol akses. Next. Selanjutnya ada anggaran yang diperlukan dalam jasa perusahaan ini. Yang pertama ada tim manajemen. Rinciannya adalah konsultan cyber security, yang kedua technical security manager, yang ketiga program security manager, dan yang keempat auditor security dengan jumlah biaya 200 juta rupiah. Yang kedua ada equipment dengan rincian software dan hardware dengan jumlah biaya 80 juta rupiah. Yang ketiga ada maintenance. Rinciannya melakukan pemeliharaan terhadap sistem keamanan perusahaan dengan jumlah biaya 100 juta rupiah. Dan yang keempat, train. Rinciannya pemberian pemahaman dan melakukan pelatihan terhadap staf non-teknis tentang sistem keamanan dengan jumlah biaya 50 juta rupiah. Dan yang terakhir ada addition cost. Rinciannya yaitu berupa biaya yang disisihkan jika terdapat pengeluaran yang tak terduga dengan jumlah biaya
100 juta rupiah. Jadi total jumlah biaya dalam jasa perusahaan ini sebesar 530 juta rupiah. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.